Hai guys, di video Airdrop Hunter kali ini saya akan ngomongin soal Optimism yang baru saja melakukan airdrop dalam jumlah yang cukup banyak ya teman-teman. Saya akan jelasin sesuai dengan request teman-teman soal fundamental atau kegunaan Optimism ini apa, apakah layak dibeli dan di harga berapa kita layak membelinya. Kita akan lihat juga cara setting di MetaMask-nya, ada roadmap Optimism, ada bullish ketika kondisinya seperti apa, dan ada bonus airdrop ini juga. Dan kita akan masuk ke Optimism ini, kita akan lihat fundamental kegunaannya. Ini gitu. Jadi ini merupakan lapisan kedua daripada layer 1 Ethereum, di mana fungsinya dibuat Optimism ini adalah untuk membuat jaringan yang bisa memproses transaksi lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu yang singkat dan lebih murah. Jadi semacam versi Lightning Network-nya daripada Bitcoin. Kan kalau misalnya Ethereum itu dia transaksinya hanya bisa 10-15 transaksi per second kalau tidak salah, dan itu sangat lambat, biayanya juga sama hal. Tetapi Optimism ini bisa mengefisiensikan semuanya itu dan bisa lebih murah lagi, cocok untuk transaksi sehari-hari ya. Jadi menggunakan sistem roll up di mana transaksi-transaksi yang dilakukan di jaringan Optimism itu dikumpulkan atau di batch, baru diproses per batch seperti itu. Makanya bisa murah dan cepat. Kita lihat untuk gas fee-nya, kalau misalnya di Ethereum sendiri itu dia gas fee-nya itu sekarang cukup mahal. Misalnya di OpenSea kita mau jual NFT itu sekitar $17, kalau transfer USDT itu biayanya $4, masih mahal, dan waktu itu bahkan mencapai $100 lebih hanya untuk transfer, hanya untuk swap, gitu-gitu aja. Dan ini kan menjadi masalah yang besar buat investor-investor retail atau trader kecil. Nah, makanya dibuatlah Optimism, dan kemarin saya pakai jaringan Optimism, itu dia gas fee-nya murah banget, di bawah $1 dan sangat cepat. Jadi langsung diproses saat itu juga, langsung masuk ke wallet address yang baru. Dan kita perlu ketahui juga bahwa kita tetap butuh token Ethereum-nya untuk ketika menggunakan Optimism, karena Optimism itu seperti anaknya ya. Bridge, kita bisa gunakan Hop protokol. Kalau misalnya teman-teman punya Ethereum di jaringan Ethereum, gimana caranya agar bisa ke jaringan Optimism, itu menggunakan Hop protokol, yaitu aplikasi untuk nge-bridge dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Teman-teman bisa klik Hop protokol di sini, ketik, hati-hati ini ada website palsu, bukan ini ya teman-teman. Yang benar itu adalah ini. Dan kita klik di sini, ini itu akan muncul sebentar lagi. Kita use Hop. Oke, jadi seperti ini misalnya. Untuk nge-bridge dari Ethereum, jaringan Ethereum ke misalnya yang dinamakan mainnet, itu kita tinggal pilih saja mainnet. Terus ke Optimism, misalnya kita punya 1 ETH, nanti kita akan juga kirimkan ke sini, nanti jadi 1 ETH juga, kemudian kita approve dan kita send, itu sudah nge-bridge koin dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Bisa juga untuk koin lainnya, USDC, USDT, Matic, dan DAI. Oke. Nah, dApps ETH bisa langsung ekspansi ke Optimism. Jadi ini adalah salah satu keunggulan daripada layer 2 rollup Optimism ini, karena bisa langsung ekspansi ke Optimism. Jadi kita lihat ini ada di website optimism.io-nya itu. Optimism ini ekuivalen dengan Ethereum Virtual Machine, jadi not just compatible, jadi sangat compatible dengan Ethereum. Ini artinya semua aplikasi-aplikasi Ethereum itu bisa work di Optimism, just work. Jadi maksudnya gampang mau ekspansi, misalnya dia sudah punya aplikasi di jaringan Ethereum, dia mau ke Optimism, itu sangat gampang ditransfer ke sana, bisa langsung bikin. Jadi makanya kalau kita lihat untuk aplikasi-aplikasi DeFi, kebanyakan itu ada pilihan Optimism-nya. Jadi seperti Uniswap, Aave juga mungkin kalau nggak salah, dan yang lain-lain juga itu bisa ke jaringan Optimism. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali. Barrier untuk entry-nya itu gampang banget. Kita bisa langsung convert ke ini. Nah, yang susah itu sebenarnya adalah ZK Rollups, itu adalah layer 2 yang dengan metode lainnya, yang merupakan pesaing daripada Optimism, itu lebih susah untuk convert aplikasi Ethereum ke ZK atau Zero Knowledge.
fungsi daripada token optimism apa? Fungsi utamanya adalah governance token untuk melakukan voting terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan di optimism ini. Oke, dan teman-teman bisa baca soal optimism dengan lebih jelas lagi untuk project fundingnya, di mana mereka membiayai developer-developer yang membuat aplikasi-aplikasi di optimism. Mereka ada yang namanya collective vision, ya, di mana mereka fokus mengembangkan ekosistem optimismnya, dan ada juga governance-nya. Kita lihat di DeFi lama agar kita kebayang optimism itu apa. Teman-teman ke DeFi lama, kemudian klik chain di sini, teman-teman scroll ke bawah sampai ke bagian optimism ini, ada 41 protokol yang sudah menggunakan jaringan optimism. Jadi lumayan banyak, tetapi belum sebanyak Ethereum tentu saja, BNB, Avalanche, Polygon, Phantom, atau layer-layer satu lainnya. Tetapi menurut saya, ketika nanti alt season berlangsung nanti, koin ini akan banyak protokolnya, dan ini bisa menjadi salah satu katalis optimism untuk naik. Kita coba klik ini. Oh ya, ini untuk total value lock-nya masih kecil ya teman-teman, masih 300 jutaan dolar. Oke, 300 jutaan dolar, di mana Synthetix, Uniswap, Perpetual Protocol, Curve, Lira, Aave, Hop Protocol, ZipSwap, dan protokol-protokol DeFi lainnya itu sudah menggunakan optimism. Dan ini adalah jadi teman-teman kebayang ya, Synthetix bisa digunakan di Ethereum, bisa digunakan di Optimism. Uniswap bisa di sini, di apa nih namanya, Matic kalau nggak salah, ini Arbitrum, yang merupakan layer 2 lain daripada Optimism. Jadi ini adalah potensi airdrop juga untuk teman-teman, kalau teman-teman gunakan Arbitrum dan Optimism juga, dan seterusnya. Teman-teman bisa cek airdrop di sini, https app.optimism.io airdrop check. Oke. Nah, gimana menggunakan jaringan Optimism ini? Teman-teman perlu memiliki MetaMask. Kemudian habis itu di setting, MetaMask settings, networks, add networks. Kemudian teman-teman masukin ini. Network name Optimistic Ethereum. New RPC-nya itu ini. Chain ID 10, currency symbol ETH. Jadi, gas fee masih menggunakan ETH. Block Explorer-nya itu optimistic.etherscan.io. Roadmap Optimism bagaimana? Tentu saja ada pengembangan-pengembangan lebih lanjut. Tahun 2022 ini kemungkinan akan terjadi Ethereum Merge, dan itu kemungkinan Optimism bisa bersinar juga. Setelah itu, setelah Merge ini akan dilakukan sharding di Ethereum, dan 2023 ini juga akan sharded, melakukan roll up. Habis itu, Incentivized Verification, Decentralized Sequencer, L1 Governed Fault Proofs. Oke, kita akan lihat analisa technical harga Optimism. Oke, kita lihat di Wopi di sini, di mana dia sudah sempat naik ke harga, sampai ke harga 2,6 dolaran, kemudian turun sampai ke harga 0,75 pada awal-awal di sini, naik sampai ke 1,95 dolar, dan sekarang sideways di sini aja. Kalau kita cek ini Fibonacci-nya, itu dia sekarang bertahan di atas 38,2, di mana ada potensi dia untuk turun lagi, karena ini polanya itu dia kurang kuat dan masih dalam posisi downtrend seperti ini. Jadi masih bisa turun, dan RSI-nya itu juga sudah menembus di bawah 50. Ini DMI-nya dia itu lagi merahnya lagi naik ke atas, jadi posisi lagi bearish sekarang. Next targetnya adalah kemungkinan bisa di daerah ini 61,8. Di sini ada dekat dengan daerah garis support yang cukup kuat di 0,75 dolar sampai dengan 0,83. Itu adalah daerah yang mungkin akan bisa terjadi bounce dari situ. Tapi untuk jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjang saya akan melihat ini teman-teman. Jadi ketika setelah dia naik seperti ini, kemudian dia akan turun dulu, turun, dan habis itu tidak akan selamanya turun, tapi dia akan sideways setelah itu. Ya, teman-teman, jadi harganya tidak tahu berapa, tetapi dia kondisinya akan sideways dulu. Nah, setelah dari sideways ini, dia akan
mulai membentuk yang namanya semacam akumulasi bentuk higher low, jadi mulai semacam siap-siap untuk naik. Nah, itu karena ini adalah token baru, jadi dia belum pump sama sekali. Ya, dan ini bisa kita gunakan kesempatan ketika dia berada di bawah, ketika dia sideways seperti ini, kita lakukan akumulasi ini untuk proyeksi jangka panjang. Jadi bukan untuk jangka pendek ya, teman-teman. Dan untuk menunggu, kalau misalnya jadi menunggunya untuk hal seperti itu. Jadi bukan untuk jangka panjang, pendek maksud saya. Oke. Jadi kesimpulannya, tunggu sideways dulu, habis itu baru boleh ini. Oke. Nah, kondisi apa yang bisa membuat token optimism ini naik? Yang pertama itu adalah Bitcoin bullish lagi. Ini tentu saja berlaku untuk semua altcoin. Ini dan wajib terjadi. Yang kedua adalah Ethereum merge di bulan Agustus. Kita berharap kiranya semoga bulan Juni ini bisa terakhir masa akumulasi dan misalnya bulan Juli itu bisa mulai naik harga koin-koin dan Agustus bisa mulai terbang misalnya ya kalau kita mengikuti event daripada Ethereum merge ini. Tentu saja dengan mengikuti syarat daripada nomor 1 ini. 3. Developer aplikasi ETH terus mengembangkan dan ekspansi ke Optimism. Makin banyak orang-orang yang mendevelop di Optimism, jadi tidak hanya 41 saja, tetapi bertambah terus. Itu akan membuat koin Optimism ini bisa semakin bullish, karena fundamentalnya itu terus berkembang. Orang-orang mulai menggunakan DeFi lagi. Jadi kondisi sekarang itu orang-orang jarang menggunakan DeFi, kelihatan di gas fee daripada Ethereum sangat murah sekali relatif terhadap tahun lalu. Ini menurut saya bisa menjadi katalis juga. Dan season selanjutnya kemungkinan bukan soal layer 1 lagi, tetapi soal layer 2, Optimism, Arbitrum, zkSync, dan layer 2 lainnya. Orang-orang akan beralih ke network optimism karena di optimism ini gas fee-nya sangat murah, sangat cepat prosesnya. Daripada menggunakan Ethereum, lebih baik menggunakan optimism saja. Ketika kondisi-kondisi ini tercapai, optimism bisa pump keras. Nah, itu adalah situasinya. Dan ada bonus airdrop tambahan, di mana kalau misalnya teman-teman memenuhi syarat menggunakan optimism, menjadi repeat users, jadi bukan hanya sekali saja, repeat users menggunakan lebih dari satu kali, bisa teman-teman cek MetaMask teman-teman, airdrop.velodrome.finance, ini saya tahu dari Olympio, jadi teman-teman bisa lihat di sini airdrop itu. Ini itu bukan koin Velo yang ada di Moon River, jadi bukan ini ya teman-teman. Beda, kalau koin ini itu sudah lama, tapi ini adalah koin baru. Dan smart contract-nya itu untuk Velodrome ini adalah ini. Teman-teman bisa cari sendiri. Dan itu untuk website-nya itu ada di sini. Dari situ kita masukkan ke ketika kita lakukan import tokens untuk menambah token baru di daftar token yang ada di MetaMask, kita masukkan ini agar muncul Velo. Baru bisa muncul, baru kelihatan ya, baru kita bisa send atau kita mau jual swap di Uniswap. Tetapi untuk sekarang ini dia belum ada harganya, jadi belum listing di exchange maupun di DEX juga. Oke. Dan sekarang ini adalah bukti daripada berhasil mendapatkan token dari Velodrome ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini mengenai airdrop hunter, di mana ini adalah salah satu ada banyak potensi airdrop yang bisa terjadi, di mana kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi DeFi di crypto ini, jadi teman-teman explore terus, tetap gunakan money management, coba Arbitrum, coba zkSync, coba Hop Protocol, coba aplikasi trading DEX yang belum ada tokennya,
Mana tahu dari situ bisa dapat airdrop di kemudian hari, ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komentar di bawah, dan apa yang aplikasi DeFi apa yang mau dibahas, teman-teman juga bisa komentar di bawah. Itu saja, semoga informasinya bermanfaat, dan nantikan video airdrop hunter selanjutnya. Klik like dan subscribe juga.